Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebaiknya ini kalau misalkan baca Al-Quran, apakah tilawah Qurannya saja terlebih dahulu baru artinya, atau sekalian saja sih Ustadz gitu, tilawah Al-Quran plus artinya? Jadi sekalian atau hanya satu-satu, misalkan satu hari ini tilawah Al-Quran saja seperti itu, terus sehari berikutnya ya kita membaca artinya saja. Ini sebaiknya seperti apa Ustadz? Jadi kita ini kadang hidup merasa sudah pintar. Ini penyakit kita, penyakit orang-orang cerdas. Maka kalau di pesantren, ini ilmu itu perlu sanad. Artinya dari mana ilmu itu diperoleh. Tapi karena kita merasa pintar, membaca majalah, membaca terjemah, membaca, ya bacaan apapun lah, itu merasa sudah hebat. Dan ini mudah kita jumpai. Nah, maka sesungguhnya kalau kita berbicara mendalami Al-Quran, ini ya mau mengaji. Bukan sekedar membaca sendiri, membaca bagus. Pakai sekali karena pertama ayat turun itu kan Iqra. Dengan Iqra itu alamal insana malam ya'lam. Tapi Iqra ini kan perlu tingkatan. Contoh lah, bicara akademik. Jadi S1 itu latihan penelitian itu baru latihan menulis. Skripsi itu masih tingkat latihan. Kadang yang banyak tebal, kadang yang cuma sedikit. Iya. Maka kalau membuat boleh dikatakan tanda petik sulit untuk dijumpai nggak lulus. Jadi banyak maklum, saya pembimbing kok. Begitu juga S2 sudah mulai meningkat pada penelitian yang benar. Itu pun mudah kita jumpai mereka yang membuat tesis itu tidak begitu serius tanda petik. Mudah kita jumpai. Sehingga dia setelah lulus S2 dengan sebelumnya tidak begitu banyak perbedaannya. Itu. Bahkan kalau S1-nya juga begitu, S2-nya begitu ya masih rasa SMA walaupun sudah punya gelar magister. Nah, memang kalau sudah di S3 itu ya lebih serius sekali. Itu. Jadi betul-betul meneliti. Jadi sudah Iqra manjing alamal insana malam ya'lam, sehingga dapat atau mampu memberikan sumbangan atau contribution of knowledge, sumbangan keilmuan. Artinya mengambil apa yang dibaca itu ada analisis tersendiri. Nah, terkait dengan Al-Quran, apalagi kita ini kita bicara pada umumnya lah, tidak pada orang-orang khusus. Kita ini kan tidak paham bahasanya. Maka contoh tulisan kaf, ta, ba itu bisa dibaca kataba, tapi bisa dibaca tiba. Ini seperti lagi kalau di kataba itu telah menulis, ini kutiba telah ditulis. Itu berarti kam madrosatan sama kam madrosatin tulisannya persis itu, Mbak. Beda kata dan kasrah. Iya. Kam madrosatan itu ada berapa sekolah? Tapi kam madrosatin pirang-pirang sekolah. Tulisannya persis. Hanya beda harokat akhirnya yang namanya i'rab
maka disebut takzirul awakhiril kalim likhtilafil awamil ad-dakhilati alaiha. Nah, maka tentunya kalau kita ini mau tadabbur Al-Quran, ya kita ngaji, berguru. Nah, kalau sendiri ya, kalau tingkatan kita pada umumnya ya sudahlah tadarus saja, yang tadi dikatakan Mbak Nada itu sudah dapat berapa juz. Ya enggak apa-apa itu. Itu masih walaupun normatif enggak apa-apa, bagus. Nah, tapi juga ada diteruskan tentunya. Jadi sudah tidak hanya bangga, hanya apa itu membaca Al-Quran, tapi juga mestinya tambah bangga, tambah syukur. Itu kalau kita bisa mengikuti pengajian. Dari sahabat Lastri yang ada di Kemiri bertanya tentang bagaimana dengan masih mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban ini, apakah masih boleh? Berarti masih punya hutang puasa kemarin, dan ini apakah boleh untuk mengganti puasanya di bulan Sya'ban ini, Ustaz? Silahkan. Jadi memang amal yang perlu kita lakukan di bulan Sya'ban itu adalah mengqadha puasa. Jadi kalau yang tadi itu puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Tapi tidak kalah pentingnya adalah amal untuk mengqadha puasa. Agar apa? Agar kita masuk bulan Ramadan itu kita sudah betul-betul siap tidak punya utang. Lebih-lebih pada ibu-ibu, mbak-mbak ini yang masih sering kedatangan tamu. Yang masih kedatangan tamu. Maka jangan sampai dalam 1 tahun itu belum sempat mengqadha. Maka disitulah mengqadha. Jadi bagaimanapun alasannya, apapun alasannya, itu harus kita qadha. Ini. Karena apa? Menurut ilmu fikih, nah ini ilmu ya, orang yang tidak bisa mengqadha pada tahun itu, kok keliwat nanti sudah selesai Ramadan, itu utangnya Ramadan dulu itu masih. Itu nanti qadhanya itu 2 kali lipat. Oleh karena itu ya kita jangan sampai tidak membiasakan puasa. Puasa-puasa sunnah itu penting. Maka kalau puasa sunnah ya dibarengkan dengan mengqadha. Contoh puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan itu ada yang berpendapat bahwa puasa di bulan Syawal bagi mereka yang punya utang, ada yang berpendapat itu bisa sambil mengqadha dengan satu perbuatan. Saya mengqadha puasa pada bulan Syawal ini. Tetapi saya juga nawaitu saya puasa di bulan Syawal. Sebab di sana hadisnya hanya menyebutkan barang siapa yang melanjutkan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Nah, di sini disebutkan di bulan Syawal. Ada yang memahami harus mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu baru selesai. Ada yang memahami ya setelah tanggal 15 tidak apa-apa, kan masih bulan Syawal. Ada juga yang memahami pokoknya selama masih di bulan Syawal
puasa itu masih bisa tergolong melanjutkan 6 hari jumlahnya. Jumlahnya ada yang mengatakan harus berturut-turut. Tapi ada juga yang lebih dengan lagi. Meskipun aku itu puasa qadha, tapi kan waktunya di bulan Syawal. Maka kan saya termasuk puasa di bulan Syawal. Itu ada juga. Nah, ada banyak perbedaan ya. Perbedaan itulah tafsir. Nah, maka disinilah kita umat Islam itu tidak usah kagetan kalau ada tafsir yang berbeda. Maka disinilah bahwa perbedaan ulama, tentunya tanda petik di sini adalah perbedaan tafsir, rahmah, saling bertukar wawasan akhirnya, tidak malah mengecap kafir, mengecap dolim dan mengecap yang lain-lain. Ini, nah kembali, jadi sesuatu yang harus dilakukan menjelang atau bulan Sya'ban ini jangan sampai masuk Ramadan adalah mengqadha puasa. Itu masih boleh ya Ustadz ya? Bukan malah suatu keharusan kalau belum harus ya. Supaya kita tidak punya utang. Nah, inilah yang harus kita pahami. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.